Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, saya ucapkan selamat datang di channel Dewi Happiness. Bagi teman-teman yang belum subscribe, ini kesempatan kalian untuk langsung subscribe langsung, karena subscribe itu gratis. Oke, kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang berbau-bau motivasi. Di kesempatan kali ini aku juga pengen bilang ke teman-teman bahwa kita tidak harus menunggu sempurna dulu untuk berbagi ataupun men-share pengetahuan ataupun sedikit yang teman-teman miliki untuk teman-teman kita. Tentunya tanpa menyampingkan bahwa kita pun harus dan terus tetap melakukan perbaikan diri setiap saat, setiap waktu. Karena tiap manusia pernah melakukan kesalahan, tinggal bagaimana reaksi kita pada saat melakukan kesalahan tersebut. Apakah tetap cuek dan bersembunyi di balik pernyataan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, jadi wajar kan kita melakukan kesalahan, atau teman-teman akan memberikan reaksi biasa-biasa saja, iya aku salah, atau teman-teman memberikan reaksi yang berbeda. Terima kasih untuk kesalahan yang kemarin, darinya aku bisa belajar dan bisa memperbaiki diri jadi lebih baik seperti saat ini. Untuk adik-adik yang baru bergabung di call center, kita akan bahas beberapa hal dan semoga ini bisa memberikan kalian motivasi dan semangat untuk terus berjuang dan tetap tersenyum pada saat teman-teman bekerja. Oke, kita mulai dari tips yang pertama. Check it out. Oke, niat dan doa. Kenapa harus niat dan doa ya? Oke, sebelumnya aku pengen nanya nih ke teman-teman, pernah nggak membayangkan bahwa suatu saat akan bekerja di call center? Ada yang jawab? Ada yang jawab? Oke, langsung di kolom komen saja ya. Oke, pernah membayangkan atau mungkin sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat teman-teman akan berkecimpung di call center. Oke, sekarang tips yang pertama teman-teman harus perhatikan yaitu niat dan doa. Kenapa niat dan doa? Karena secara tidak langsung teman-teman akan merasakan energi positif yang tentunya akan berdampak cukup baik untuk teman-teman ketika memulai pekerjaan. Nah, teman-teman niatkan bahwa pekerjaan ini adalah sarana kita untuk beribadah, jadi jangan disia-siakan. Kemudian berdoa sebelum berangkat ataupun ketika teman-teman sudah tiba di kantor, biasakan berdoa. Berdoanya mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa kampung ataupun bahasa daerah ataupun mau pakai bahasa apa terserah dari teman-teman. Berdoalah bukan hanya sekedar untuk meminta kelancaran saja, tetapi berdoalah agar teman-teman diberikan kekuatan untuk menjalani rutinitas ini dan tidak sia-sia. Nah, itu tadi dia tips pertama, niat dan doa. Karena dengan niat dan doa tadi akan menguatkan teman-teman, karena bisa dibayangkan teman-teman duduk menerima call dengan segala macam keluhan, cacian, makian dari para customer. Jadi niat dan doa itu sangat penting ya teman-teman, jangan sampai terlewatkan. Kita lanjut ke tips yang kedua, yaitu jadilah seorang pembelajar. Nah, teman-teman yang sebelumnya tidak pernah membayangkan akan berkecimpung dan terjun ke dunia call center, teman-teman harus jadi pembelajar yang cepat. Nah, tentunya akan sangat banyak produk-produk yang teman-teman belum ketahui, jadi teman-teman harus cepat belajar. Apakah itu teman-teman datang lebih awal untuk mengupdate produk yang terbaru, atau ketika selesai bertugas teman melakukan review lagi ataupun melakukan sharing dengan tim leader ataupun dengan kakak-kakak senior. Jadi teman-teman bisa ambil pelajaran dan paling tidak dalam tiap hari teman-teman buat plan bahwa saya harus bisa menguasai contoh minimal 3 produk atau menguasai 3 case. Oke, just jadilah pembelajar. Kita lanjut ke tips yang ketiga, rajin. Kenapa rajin ya? Kita mungkin termasuk salah satu orang yang kurang cepat memahami dengan alur ataupun ritme kerja yang ada di call center.
Tapi tidak perlu khawatir teman-teman, jika pribadi kalian adalah orang yang rajin, insya Allah secara perlahan teman-teman akan memahami juga tentang alur ataupun penanganan untuk case-case setiap customer. Jadi tetap rajin ya, tetap biasakan, tetap budayakan sifat rajin teman-teman, jangan sampai kendor. Oke? Lanjut tips keempat, ciptakan semangatmu. Oke, kenapa harus ciptakan semangat? Karena semangat itu yang akan menggerakkan teman-teman ketika melakukan aktivitas di kantor. Semangat itu penting dan teman-teman harus ciptakan. Kenapa penting? Karena ketika teman-teman kehilangan semangat, maka teman-teman akan berjalan seperti mayat hidup dan akan melayani customer seperti mayat hidup. Jadi ciptakan semangatnya teman-teman, apakah itu dengan membaca buku, membaca quotes, ataupun mendengarkan musik kesukaan teman-teman, atau makan makanan kesukaan teman-teman. Jadi ciptakan semangatmu, karena walaupun orang-orang di sekitarmu menyemangati kalian dan kalian tidak termotivasi, percuma dong. Jadi ciptakan semangatmu. Lanjut tips yang kelima, jadi plagiat. Plagiat? Tenang. Plagiat di sini adalah plagiat hal yang positif, dalam artian untuk teman-teman yang baru bergabung di call center, tidak salah kalian contoh pengen, aduh kak, kepengen handle pelanggan tuh kayak si kakak si A, atau pengen handle pelanggan itu relax, happy seperti kakak si itu, boleh dong minta recordingnya? Gak apa-apa, teman-teman langsung minta ke tim leadernya. Nanti ketika teman-teman sudah lepas duty ataupun ketika teman-teman break, nah recording itu bisa teman-teman putar dan bisa ditiru, bisa dicontoh. Nah nanti ketika teman-teman sudah tahu untuk contoh beberapa case, minta lagi contoh-contoh recording ataupun case-case yang lainnya agar lebih luas lagi untuk case-case yang teman-teman bisa tangani ya. Lanjut ke tips yang keenam, attitude. Kenapa penting attitude? Karena dengan attitude yang baik, teman-teman akan bisa menghargai dan menghormati orang-orang di sekitar teman-teman, atau bisa menghargai, menghormati, sopan santun kepada para customer. Walaupun para customer kita tidak melihat apa yang teman-teman lakukan, tapi dengan attitude yang baik, tentunya teman-teman akan mengeluarkan kata-kata yang baik, yang tidak menyinggung perasaan para customer, atau walaupun tidak dilihat ya oleh si customer, teman-teman mengeluarkan ataupun memberikan senyuman yang terbaik, cara duduk yang baik. Nanti tentang attitude kita akan bahas lebih lanjut lagi. Ada attitude, ada skill, ada knowledge. Jadi ketika teman-teman contoh skill kurang, kemudian knowledge juga kurang, tapi ketika teman-teman punya attitude yang baik, insya Allah skill ataupun knowledge teman-teman itu akan ngikut, dan secara perlahan kualitas teman-teman nanti akan terlihat ketika teman-teman memiliki attitude yang baik. Oke, kita lanjut ke tips yang ketujuh. Lanjut ke tips yang ketujuh. 7. Jangan stres, karena stres itu obatnya iman dan takwa. Kenapa jangan stres? Karena teman-teman harus sangat memahami bahwa yang teman-teman lalui saat ini adalah suatu proses. Yang lainnya bisa karena mereka
sudah melalui apa yang teman-teman saat ini tengah jalani. Jadi teman-teman nikmati prosesnya, tapi dengan catatan jangan sampai terlena ya. Nikmati prosesnya, banyak belajar dan serap berbagai macam ilmu yang akan memperkaya wawasan teman-teman, apakah itu tentang handle pelanggan ataupun tentang produk. Jadi nikmati prosesnya ya. Oke. Tips yang ke-8 yang terakhir, challenge. Oke, teman-teman harus sering dan rutin men-challenge diri teman-teman. Kenapa? Karena dengan memberikan challenge kepada diri sendiri, teman-teman akan mengetahui kualitas teman-teman, sampai mana batas kemampuan teman-teman. Jadi rutin-rutinlah untuk men-challenge diri teman-teman ya. Oke, challenge yang dimaksud di sini adalah bagaimana teman-teman menjalankan komitmen yang sudah teman-teman buat. Contoh bahwa hari ini teman-teman berkomitmen bahwa akan lebih smiling voice. Nah, teman-teman challenge tuh diri sendiri. Contoh, hari ini saya akan berusaha untuk smiling voice untuk 1 jam pertama. Oke, besok lagi kita challenge diri kita untuk 2 jam, kemudian 3 jam, begitu seterusnya hingga menjadi kebiasaan ataupun habit teman-teman. Jadi, biasakan untuk men-challenge diri sendiri untuk meningkatkan kualitas diri teman-teman. Oke, itu adalah ke-8 tips yang aku bagi di kesempatan kali ini. Di lain waktu kita akan bahas lagi untuk materi-materi yang berbeda. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman dan bisa menjadi energi positif untuk lebih berkembang lagi, untuk lebih mau maju lagi, untuk lebih mau belajar lagi. Sampai berjumpa lagi di materi-materi yang lain, di lain waktu, di lain kesempatan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan langsung segera subscribe. Atau yang ingin memberi usulan, kita akan bahas materi apa lagi, silahkan langsung meluncur di kolom komen saja ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk waktunya, semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan oleh teman-teman yang baru join di call center. Tetap semangat, tetap tersenyum, jangan stres. Oke, see you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.